Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardian Sarmiarno. Jadi hari ini hari Selasa teman-teman, jam 12 tepat ya, tanggal 17 bulan 10 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda membahas lagi tentang radiator yang kemarin 2 bulan lebih saya ganti dari air biasa ke radiator coolant ya. Untuk coolant-nya sendiri saya menggunakan merek Preston ya teman-teman. Jadi ini radiator coolant yang saya gunakan. Ini tidak boleh dicampur dengan air. Di sini ada keterangannya. Do not add water. Sudah 2 bulan lebih. Kondisinya seperti apa sekarang? Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jelasnya, jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir. Dan selamat menonton, semoga tetap bermanfaat. Baik teman-teman, langsung aja kita lihat kondisi radiatornya ya. Jadi bulan Agustus kemarin tanggal 14 lebih tepatnya, saya beralih dari air radiator yang menggunakan air ledeng biasanya ke coolant teman-teman. Tapi sebelum itu saya sempat mengerok radiator ini. Saya servis dulu radiatornya. Ini ya nama bengkelnya di daerah Sempon, Pandian, Jatisrono, Wonogiri. Nah itu recommended sekali. Antrinya lumayan lama tapi kualitasnya bagus nih. Ini bukan endorse karena saya bayar ya. Kemarin habis sekitar berapa ratus ribu begitu ya, 200-an lebih teman-teman. Tapi sempat ada kebocoran di radiator saya itu juga ternyata. Dan biaya tambalnya itu sekitar 30-an ribu. Jadi biar nggak salah sebut, di sini di laci ya, saya simpan nih berbagai macam nota ini. Dari pertama kali saya pegang mobil ini, notanya selalu saya simpan buat perbandingan harga aja, ataupun buat mengingat-ingat dulu sempat ganti apa begitu teman-teman. Nah ini untuk nota radiator. Ini dia sebentar. Nah jadi ini kemarin nota pembayarannya. Ini bongkar pasangnya 30.000, tambal bocoran 30.000 juga, dan servisnya 150.000. Jadi totalnya 210.000 ya. Nah ini kemarin di sini tertera tanggal 12 bulan 8. Jadi tanggal 12 saya korok radiator, dan tanggal 14-nya saya ganti dari air biasa ke coolant. Karena pada saat mengorok radiator ini saya masih menggunakan air biasa teman-teman. Dan setelah itu saya korok sendiri. Bagi Anda yang pengen tahu, Anda bisa tonton video di channel ini juga. Barangkali saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja kita lihat ya seperti apa kondisi radiatornya sekarang. Ini udah warnanya hijau. Biasanya tiap 3 bulan sekali itu pasti temperatur naik ya, karena ada endapan pastinya. Itu yang saya alami selama 10 tahun menggunakan air biasa. Jadi saya merawat mobil ini itu sejak tahun 2013 teman-teman. Tepat 10 tahun ya. Genap 10 tahun di tahun ini tentunya. Nah ini kita buka, pasti hijau warnanya, karena saya menggunakan yang warna hijau. Nah sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman, terlihat dari indikasi temperatur setiap saya gunakan ataupun saya pakai untuk jalan itu dia pasti nyender DC. Bagi teman-teman yang penasaran, pada saat saya menggunakan mobil ini bisa tonton video sebelum ini, karena saya pakai buat jalan 30 km. Dan kemarin kebetulan sempat ada trouble di bagian kondensor itu, kabelnya terlepas. Tapi sudah ketahuan lah, saya oprek sendiri, dan sekarang udah normal nih mobil. Nah sekarang kalau dulu itu saya setiap ngecek radiator itu pasti buka tutupnya ini, tapi sekarang enggak teman-teman. Saya pasti cuma ngecek nih. Jadi saya ngeceknya di reservoir ini biasanya. Di reservoir ya. Ini ada batas level atas sama level bawahnya, kelihatan di sini. Asal nggak melebihi ataupun kurang dari level atas batas bawah, itu pasti aman teman-teman. Nah khusus bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini dan belum tahu, jadi kemarin sebelum saya beralih dari air biasa ke coolant itu, selain mengorok radiatornya, saya juga sempat memasukkan citron teman-teman, citric acid. Itu videonya lengkap, saya bikin juga. Saya selama 10 tahun itu menggunakan citron itu 2 kali. Ada yang ada salah satu ataupun ada beberapa teman saya itu yang takut menggunakan citron karena dia hampir mirip seperti radiator coolant. Konon katanya bisa mengikis kerak yang menempel begitu. Nah
Tapi sebelum itu saya memang menggunakan citron itu tadi, citrit di bagian radiator ya. Jadi saya pakai sehari sebelumnya itu saya kasih, terus saya bawa mobil ini jalan sekitar 30 km, lalu saya diamkan. Setelah itu saya baru korok radiatornya. Dan tujuan saya menggunakan citron itu tadi tentu untuk membersihkan sistem pendinginan yang ada pada radiator, teman-teman. Dan setelah saya bawa ke tukang radiator, tukang korok ya, ternyata ada kebocoran itu tadi. Jadi sebelum menggunakan coolant kita cek dulu, kita korok dan ditambal kalau semisal ada kebocoran. Dan sebelum saya beralih ke coolant itu, kemarin saya sempat nanya ke salah satu pegawai di radiator ini, gimana kalau misal saya beralih ke coolant, dan katanya itu nggak masalah, aman-aman aja teman-teman. Jarang sekali ya tukang radiator merekomendasikan seperti itu. Oke, setelah 2 bulan menggunakan radiator coolant, temperatur masih aman, nyender di C, tidak ada sumbatan sama sekali. Di bagian ini kebetulan masih bagus, alhamdulillah. Bagian selang-selangnya, bagian klem-klemannya juga ada beberapa sih yang kayak semacam rembesan seperti ini. Nih, ini jadi kelihatan ya, rembesan dikit tapi nggak begitu ngefek sih teman-teman. Barangkali nanti kalau semisal udah berjalan 6 bulan, saya pengen kuras lagi dan diperbaiki sekalian klem-klemannya. Ataupun kalau semisal ada rezeki, nanti juga akan saya kasih termostat sekalian, kita bongkar begitu. Di bagian nepel di sana juga, di dalam ya. Sekarang jam 12:10. Ini kita coba nyalakan mobilnya, kita panasi sekalian. Lalu kita lihat sirkulasi yang ada di radiator seperti apa. Jadi biasanya orang takut beralih ke coolant itu takut radiatornya bocor. Nah, jadi sebelum kita beralih ke coolant, kita cek terlebih dahulu ya kondisi radiatornya. Agar tidak bocor itu harus diapakan, begitu kurang lebih teman-teman. Dan ini selama 2 bulan nggak ada masalah sekali, nggak ada masalah sama sekali maksud saya. Alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali. Ya semoga nanti sampai lama nggak ada masalah pokoknya. Karena kalau misal kita bandingkan dengan air biasa, radiator coolant ataupun coolant ini dia nggak berefek apapun pada mobil ya. Maksudnya dia nggak menimbulkan kerak ataupun karat seperti air biasa. Ini ternyata lumayan agak berdebu. Karena belum saya bersihkan ya, belum saya lap-lap. Ini kita coba nyalakan. Kita injak pedal gas dulu teman-teman, dan kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini radiatornya, airnya. Di awal start ternyata dia muncrat sedikit, tapi sepertinya nggak masalah ya, karena mobil ini memang belum dilengkapi dengan yang namanya termostat, ataupun termostatnya dilepas teman-teman. Jadi pada saat baru dihidupkan kita nggak boleh menginjak pedal gas secara penuh sih, kita biarkan aja dulu menyala. Nah ini tadi kayaknya air itu dia radiatornya semakin naik-naik gitu teman-teman. Jadi ini saya langsung tutup ya, karena kalau saya buka takut tumpah. Setelah menggunakan radiator coolant itu gimana ya, kalau misal tumpah itu agak gimana gitu, takut kurangnya banyak ya. Kan ini juga harus beli ya. Jadi eman kata orang Jawa. Kalau Indonesia apa ya? Eman kalau tumpah. Ya itulah ya pokoknya. Sayang sekali kalau misal tumpah itu radiatornya ataupun coolantnya. Karena kita harus beli. Dan untuk Preston ini harganya lumayan teman-teman. Dibandingkan dengan merek-merek yang lain, Preston ini lumayan mahal ya kalau menurut saya. Kemarin saya menggunakan ataupun mengganti satu radiator itu membutuhkan kurang lebih sekitar 4 liter
Dan ini saya beli 1 liter lagi, itu dia untuk cadangan aja. Kalau semisal tumpah atau dan lain sebagainya pokoknya. Ini tinggal setengah tuh kayaknya. Jadi ya itu, sayang sekali, sayang lah kalau semisal tumpah itu. Eman kalau kata orang Jawa itu. Makanya kalau semisal saya cek itu palingan dari reservoir ini, enggak sini. Ini kita coba buka, pasti tumpah nih. Tuh. Nyembur tadi teman-teman. Nah, ini demi Anda saya buka karena sayang. Bagi teman-teman yang lebih tahu gimana ini aliran seperti ini tuh lancar ataupun enggak, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita tutup lagi aja. Yang jelas ini nggak bocor dan temperatur juga aman terkendali, nggak kurang radiatornya, nggak bocor nggak berkurang ya yang ada di radiator. Kita bisa cek dari reservoir sini teman-teman. Alhamdulillah lah, aman. Dan salah satu kelebihan kalau misal kita menggunakan coolant itu ini, pasti ada bekas-bekasnya ya, hijau-hijau seperti ini, pasti kelihatan kalau bocor. Ini karena tumpah tadi teman-teman. Nah ini mumpung dipanasi, sekalian saya setting ulang ataupun setel ulang teman-teman posisi delconya ini ya, posisi delconya ini dan juga angin-anginnya, karena kemarin saya pakai buat nanjak itu ya di daerah pegunungan lah, jalan naik turun itu dia pakai nanjak itu saya tambah gasnya nggak begitu enak rasanya. Biasanya itu kalau misal kita tambah gasnya tenaganya pasti ada terus, tapi kemarin barangkali setelannya karena saya rubah jadi nggak begitu enak ya. Cuma menggunakan obeng aja. Ini udah selesai nih. Jam 12 lebih 25 menit. Kemarin berebet-berebet di posisi akselerasi. Nah ini udah normal kembali. Sip. Konon katanya untuk mengetahui boros ataupun nggak mobil itu kita bisa dekatkan mata ke knalpot ya, muffler ini. Kalau misal pedes ke mata itu terlalu apa ya, setelannya kurang pas, dan itu yang bikin boros. Katanya seperti itu teman-teman. Oke, karena udah lumayan lama, kita matikan aja. Udah panas ini mesinnya. Oke, barangkali cukup sampai di sini teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video saya hingga akhir. Semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe ke channel Ardiansah Mirna bagi yang belum, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.